Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ridin Sami Valen di sini akan menjelaskan tentang penyakit herpes. Apa sih pengertian dari penyakit herpes ini? Herpes adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya lepuhan pada kulit yang berwarna kemerahan dan berisi cairan. Penyakit herpes termasuk dalam penyakit jangka panjang. Virusnya bisa bertahan seumur hidup di dalam tubuh seseorang. Di antara sekian banyak virus herpes simplex dan herpes zoster merupakan dua penyakit yang paling banyak angka kejadiannya. Berbagai obat herpes alami maupun dari dokter juga mampu meringankan gejala, bahkan mempersingkat waktu kemunculan. Selanjutnya, epidemiologi penyakit herpes. Dapat kita lihat di sini yang pertama yaitu herpes simplex. Epidemiologi herpes simplex diperkirakan cukup besar. Pada tahun 2012, diperkirakan ada 417 juta orang dengan rentan usia antara 15 tahun sampai dengan 49 tahun terinfeksi herpes simplex virus atau HSV. Tipe 2 di seluruh dunia atau 11,3% dari total penduduk dunia. Sekitar 267 juta dari mereka adalah wanita. Untuk infeksi HSV tipe 1, diperkirakan 3.709 juta orang dengan rentan usia antara 0 sampai dengan 49 tahun telah terinfeksi virus tersebut, yaitu tepatnya pada tahun 2012. Prevalensi tertinggi adalah di Afrika, Asia Tenggara, dan daerah Pasifik Barat. Di Amerika Serikat, lebih dari 50% orang dewasa teridentifikasi seropositif terhadap HSV tipe 1 dan sekitar 15% dari populasi yang aktif secara seksual terinfeksi virus tipe 2 baik secara klinis maupun subklinis. Studi di Korea Selatan menyebutkan angka mortalitas hingga 12,4% pada 30 hari pertama masa hidup neonatus yang terinfeksi HSV. Untuk daerah Timur Tengah dan Afrika Utara, sebuah studi meta-analisis menyebutkan bahwa sedikitnya 65% anak dan 90% orang dewasa telah terpapar virus tersebut, yaitu virus tipe 1 dalam keadaan subklinis. Infeksi didapat terutama saat masih anak-anak. Data epidemiologi herpes simplex secara nasional di Indonesia belum tersedia. Yang kedua dapat di sini kita lihat yaitu tentang herpes zoster. Jumlah insidensi dan prevalensi infeksi herpes zoster di Indonesia masih belum diketahui secara pasti. Namun, pada tahun 2011 sampai dengan 2013, terdapat 2.232 pasien herpes zoster pada 13 rumah sakit pendidikan di Indonesia, dengan usia terbanyak antara 45 sampai 64 tahun, yaitu 37,95%. Dilaporkan bahwa wanita cenderung memiliki insidensi yang lebih tinggi. Total kasus post-herpetic neuralgia atau PHN adalah 593 kasus atau setara dengan 26,5%, dengan usia terbanyak adalah 45 sampai dengan 64 tahun atau 42%. Selanjutnya, prevensi herpes. Apa sih pengertian dari penyakit herpes ini? Herpes adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya lepuhan pada kulit yang berwarna kemerahan dan berisi cairan. Penyakit herpes termasuk dalam penyakit jangka panjang. Virusnya bisa bertahan seumur hidup di dalam tubuh seseorang. Di antara sekian banyak virus herpes simplex dan herpes zoster merupakan dua penyakit yang paling banyak angka kejadiannya. Berbagai obat herpes alami maupun dari dokter juga mampu meringankan gejala, bahkan mempersingkat waktu kemunculannya. Dan yang kedua, herpes zoster.
Untuk mencegah herpes zoster, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah pemberian vaksinasi. Vaksin berfungsi untuk meningkatkan respons spesifik limfosit sitotoksik terhadap virus tersebut terhadap pasien seropositif usia lanjut. Vaksin herpes zoster dapat berupa virus herpes zoster yang telah dilemahkan atau komponen seluler virus tersebut yang berperan sebagai antigen. Penggunaan virus yang telah dilemahkan telah terbukti dapat mencegah dan mengurangi resiko terkena penyakit tersebut pada pasien yang rentan, yaitu orang lanjut usia, penderita imunokompeten, serta imunosupresi. Selanjutnya, kurasi herpes. Cara pencegahan penyakit yang pertama dapat kita lakukan dengan cara farmakologi, adalah ilmu-ilmu yang mempelajari obat-obatan dan pengaruhnya pada makhluk hidup. Dan yang kedua, non-farmakologi, merupakan salah satu intervensi keperawatan secara mandiri untuk mengurangi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Dapat kita lihat di sini yaitu tentang macam pengobatan herpes. Yang pertama, secara spesifik dapat dilakukan dengan cara Zovirac atau acyclovir. Yang kedua, isoprenosin. Yang ketiga, ascaridil atau levamisole idu. Dan selanjutnya interferon, vidabrin atau ARA, dan yang terakhir acicloguanosin. Yang selanjutnya secara non-spesifik dapat kita lakukan dengan cara analgetik. Yang kedua, contrimosasol oral, dan yang selanjutnya zat pengering antiseptik, dan yang terakhir psikoterapi. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang penyakit herpes. Saya harapkan bagi yang menonton atau yang mendengarkan dapat memahami apa sih penyakit herpes itu dan bagaimana kita cara pencegahan penyakit herpes itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.